Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam jumpa lagi pada materi PPKN pada pertemuan pagi ini, yaitu di bab 2 pertemuan kita untuk yang kedua, peran lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menjamin keadilan dan kedamaian, disampaikan oleh Ibu Nurdiantia. Pada pagi hari ini akan kita bahas terkait mengenai peran lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Di sini adalah bagaimanakah peranan daripada lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum di sini terdiri atas yang pertama kepolisian, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Kepolisian Republik Indonesia, atau yang sering disingkat dengan istilah Polri, merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polri di sini sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan di dalam negeri. Lalu yang kedua yaitu kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Lalu yang berikut yaitu kehakiman. Tugas dan wewenang daripada kehakiman di sini ada di tangan hakim. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah mahkamah konstitusi. Lembaga tersebut berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi, baik dari lembaga legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainnya. Kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tersebut dilaksanakan oleh hakim.
Lalu yang berikut, yang keempat, yaitu advokat. Advokat disebut juga penasihat hukum, adalah orang yang diberi kekuasaan untuk memberi bantuan di bidang hukum perdata atau pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat atau berupa konsultasi maupun bantuan hukum aktif di dalam ataupun di luar pengadilan dengan jalan mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum para pengguna jasanya. Nah, melalui jasa hukum yang diberikan, advokat di sini menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Lalu yang berikut ya, untuk yang kelima, yaitu mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan istilah KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang biasa disingkat dengan KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang punya tujuan yaitu dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Selanjutnya yaitu tentang peranan lembaga-lembaga peradilannya. Peranan lembaga-lembaga peradilan diantaranya berkait mengenai lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia terbagi atas Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini merupakan suatu pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua yaitu peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh lembaga-lembaga berikut. Yang pertama adalah pengadilan negeri. Pengadilan negeri dibentuk berdasarkan keputusan Presiden. Pengadilan negeri berkedudukan di Kota Madya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau kabupaten. Pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, serta menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama. Lalu yang kedua yaitu adanya pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Susunan pengadilan tinggi terdiri dari pimpinan, hakim anggota,
panitera, dan sekretaris. Sekarang lembaga yang berikut yaitu peradilan agama. Di sini yang dimaksud dengan peradilan agama adalah peradilan agama Islam. Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu. Kekuasaan kehakiman dalam peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding. Pengadilan agama terdapat di setiap ibu kota kabupaten. Pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Sedangkan susunan daripada pengadilan agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretaris, dan juru sita. Adapun susunan pengadilan tinggi agama terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Saya lanjutkan anak-anak, yaitu mengenai peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Lalu yang berikut, peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Pengadilan khusus. Pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. Lalu yang berikut, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Lalu lembaga yang berikutnya, yang ke-8, yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah adanya komitmen politik untuk memberlakukan sistem satu atap, yaitu pemindahan kewenangan administrasi, personal, keuangan, dan organisasi pengadilan dari Departemen Kehakiman dan Hak-Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung.
Saya lanjut berkait mengenai partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan daripada kesadaran hukum dalam masyarakat, di mana di sini yang perlu Anda ketahui beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kesadaran hukum dalam masyarakat itu. Yang pertama, upaya-upaya yang dilakukan pemerintah, misalnya memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya sikap sadar hukum. Lalu yang kedua, menerapkan hukum pada setiap lapisan masyarakat tanpa kecuali. Contoh yang ketiga yaitu menciptakan sistem hukum yang andal. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lain ya. Ini Anda bisa cari di media-media lain yang relevan. Lalu upaya yang kedua yaitu upaya-upaya daripada warga negara. Contohnya, mendukung upaya pemerintah untuk menegakkan hukum di Indonesia, lalu membantu para penegak hukum menjalankan tugasnya dan meningkatkan pentingnya kesadaran hukum pada masyarakat. Saya kira materi yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini hanya sampai di situ ya anak-anak. Maka dari itu di sini butuh keaktifan daripada atau perlu adanya keaktifan daripada Anda sekalian. Dengan demikian tugas Anda yaitu untuk mempelajari materi baik itu di LKS ataupun Anda bisa mencari materi dari media lain yang relevan. Lalu tugas yang kedua yaitu kerjakan latihan-latihan soal yang terdapat di dalam LKS, khususnya uji kompetensi 2 yang terdapat di halaman 50 sampai 51. Tolong kerjakan di lembar folio dan nanti dikumpulkan ke ketua kelas dengan disertai absensi siswa ya. Lalu ketua kelas mengumpulkan nanti di kantor guru. Saya kira sampai di sini pertemuan pada pagi ini. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga dalam kondisi sehat selalu. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.